Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trinur Oktaviani. Saya di sini akan menjelaskan latar belakang wakaf dan pengertian wakaf. Yang pertama yaitu latar belakang wakaf. Wakaf sebagai sebuah peranata yang berasal dari hukum Islam, memegang peranan penting dalam kehidupan keagamaan dan sosial umat Islam. Oleh karena itu, pemerintahan berupaya mempositifkan hukum Islam sebagai hukum nasional. Peraturan hukum wakaf yang diberlakukan untuk umat Islam Indonesia dewasa ini. Pengertian wakaf sebagaimana dirumuskan dalam Komplimasi Hukum Islam pasal 215 ayat 1. Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakan untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama. Hal tersebut merupakan salah satu cara untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikannya. Tidak hanya itu, wakaf merupakan amalan yang tidak akan terputus ketika seseorang meninggal dunia. Selanjutnya yaitu pengertian wakaf. Wakaf secara umum adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum sesuai syariah. Oleh karena itu, apabila membicarakan masalah perwakafan pada umumnya dan pertanahan pada khususnya, tidak mungkin untuk melepaskan diri dari pembicaraan tentang konsepsi wakaf menurut Islam. Akan tetapi, dalam hukum Islam tidak ada konsepsi yang tunggal tentang wakaf ini, karena terdapat banyak pendapat yang sangat beragam. Wakaf menurut bahasa berarti al-habsu, yang berasal dari kata kerja habasa yabhisu habsan, menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan. Kemudian kata ini berkembang menjadi habasa dan berarti mewakafkan. Untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang dasar hukum wakaf dan hukum wakaf. Dasar hukum wakaf. Menurut Al-Quran, secara umum tidak terdapat ayat Al-Quran yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Oleh karena itu, wakaf termasuk infak fisabilillah. Maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang infak fisabilillah. Di antara ayat-ayat tersebut yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 261, Quran Surat Al-Baqarah ayat 267, Quran Surat Ali Imran ayat 92. Ayat-ayat tersebut menjelaskan tentang anjuran untuk menginfakkan harta yang diperoleh untuk mendapatkan pahala dan kebaikan. Menurut hadis, di antara hadis yang menjadi dasar dan dalil wakaf adalah hadis yang menceritakan tentang kisah-kisah Umar bin Khattab ketika memperoleh tanah di Khaybar. Setelah ia meminta petunjuk Nabi tentang tanah tersebut, Nabi menganjurkan untuk menahan asal tanah dan menyedekahkan hasilnya. Hadis lain yang menjelaskan wakaf adalah hadis yang diceritakan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Hadis tersebut adalah, apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah perbuatannya kecuali 3 sumber, yaitu sedekah jariyah atau wakaf, ilmu pengetahuan yang bisa diambil manfaatnya, dan anak soleh yang mendoakannya. Selain dasar dari Al-Quran dan hadis, para ulama sepakat ijma atau menerima wakaf sebagai satu amal jariyah yang disyariatkan dalam Islam. Tidak ada orang yang dapat menafikan dan menolak amalan wakaf dalam Islam karena wakaf telah menjadi amalan yang senantiasa dijalankan dan diamalkan oleh para sahabat Nabi dan kaum muslimin dari sejak awal masa Islam hingga sekarang. Dalam konteks negara Indonesia, amalan wakaf sudah dilaksanakan oleh masyarakat muslim Indonesia sejak sebelum merdeka. Oleh karena itu, pihak pemerintah telah menetapkan undang-undang khusus yang mengatur tentang perwakafan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Untuk yang kedua yaitu hukum wakaf. Secara hukum, wakaf sama dengan amal jariyah. Melihat dari sifatnya, wakaf tidak sekadar berdema dengan berbagai harta seperti kebanyakan amal sedekah.
namun lebih besar pahala yang akan didapat oleh orang yang berwakaf. Harta yang diwakafkan tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Akan tetapi, harta wakaf tersebut harus secara terus-menerus dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum, sebagaimana maksud orang yang mewakafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi terkait dengan perwakafan. Hikmah daripada wakaf. Wakaf merupakan salah satu ibadah yang mendapat perhatian lebih dari agama. Oleh karena besarnya pahala wakaf, maka besar pula hikmah yang terkandung di dalamnya. Menurut Syekh Dr. Mustafa Al-Khin menerangkan dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaji Mazhab Imam Syafi'i bahwa terdapat 5 hikmah pensyariatan wakaf. Yang pertama ialah membuka pintu taqarrub, pendekatan diri kepada Allah. Karena tidak ada suatu hal yang lebih dicintai seorang mukmin melebihi kedekatannya dengan Allah Sang Maha Pencipta. Yang kedua, memastikan komitmen penghambaan seorang muslim. Seperti yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia dan jin tidak diciptakan terkecuali untuk beribadah dan menghamba kepadanya. Menghamba berarti harus siap menjalankan apapun yang diperintahkan oleh Allah, seperti pembantu yang harus patuh atas segala kehendak majikannya. Salat, ibadah, hidup dan mati manusia semuanya hanya untuk Tuhan semesta alam. Tidak cukup menjadi hamba atau pecinta hanya dengan bermodal kata-kata saja, aku hamba Allah, aku mencintai Allah, akan tetapi tidak disertai dengan bukti dan perilaku yang real dan nyata. Yang ketiga hikmah daripada wakaf ialah menekankan pentingnya investasi pahala. Dengan berwakaf sama halnya kita menginvestasikan pahala yang kemudian kita petik hasilnya. Siapa yang tidak senang mendapat hasil tanpa ikut bekerja? Agama mengajarkan kepada manusia bahwa di antara sekian banyaknya jenis investasi, wakaf adalah sebuah investasi yang lebih menguntungkan. Yang keempat ialah memajukan peradaban umat Islam. Harta-harta wakaf bila dikelola dengan baik dapat memberi dampak positif yang besar untuk kemaslahatan umat muslim. Masjid, pondok, pesantren, majelis ilmu, sekolahan, kampus dan lain sebagainya tidak akan mati. Kendala finansial untuk kemajuan dan perkembangannya bisa teratasi. Pesantren-pesantren akan mencetak kader ulama yang alim dan soleh. Kampus-kampus akan memproduk para ilmuwan dan pakar kelas dunia. Masjid tidak hanya makmur secara fisik namun juga ramai kegiatan dan lain sebagainya. Terus yang selanjutnya ialah rukun wakaf. Rukun wakaf ini ada 4 rukun yang mesti dipenuhi dalam melakukan perwakafan. Yang pertama, pastilah ada orang yang berwakaf atau disebut dengan al-wakif. Yang kedua, benda yang diwakafkan atau disebut juga dengan al-mauquf. Yang ketiga, orang yang menerima manfaat wakaf atau al-mauquf alaih. Ya, yang keempat, lafad atau ikrar wakaf atau disebut juga dengan sigoh. Itulah 4 rukun daripada harta wakaf atau ketika kita ingin melakukan perwakafan. Selain rukun terdapat pula syarat-syarat yang terkandung dalam wakaf. Yang pertama, syarat-syarat orang yang berwakaf atau al-wakif. Syarat-syarat al-wakif ada 4. Pertama, orang yang berwakaf ini mestilah memiliki secara penuh harta tersebut. Artinya dia merdeka, dia bebas untuk mewakafkan harta itu kepada sesiapa yang ia kehendaki. Yang kedua, dia mestilah orang yang berakal. Tidak sah wakafnya orang bodoh, tidak sah wakafnya orang gila, tidak sah wakafnya orang yang sedang mabuk. Yang ketiga, dia mestilah baligh. Tidak sah orang yang berwakaf atau wakafnya orang kecil, ya, anak kecil. Dan yang keempat, dia mestilah orang yang mampu bertindak secara hukum. Syarat yang kedua yakni harta yang diwakafkan atau al-mauquf. Harta yang diwakafkan ini tidak sah dipindah milikan terkecuali apabila ia memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan. Yang pertama, barang yang diwakafkan itu mestilah memiliki harga, ya, barang yang berharga.
Yang kedua, harta yang diwakafkan itu mestilah diketahui kadarnya. Jadi, apabila harta itu tidak diketahui jumlahnya, dalam kata lain, dalam bahasa Arab disebutkan majhul, maka pengalihan milik pada ketika itu tidak sah. Yang ketiga, harta yang diwakafkan itu pasti dimiliki oleh orang yang berwakaf atau al-wakif. Yang keempat, harta itu mestilah berdiri sendiri, tidak melekat kepada harta yang lain. Yang ketiga, syarat daripada wakaf ialah syarat-syarat orang yang menerima manfaat wakaf. Dari segi klasifikasinya, orang yang menerima wakaf ini ada dua macam. Yang pertama, yang tertentu, dan yang kedua tidak tertentu, muayyan atau ghair muayyan. Yang dimaksudkan dengan tertentu atau muayyan ialah jelas orang yang menerima wakaf tersebut, apakah satu orang, apakah dua orang, atau satu kelompok yang semuanya tertentu dan tidak boleh dirubah karena sudah ditentukan. Sedangkan yang tidak tertentu maksudnya tempat berwakaf ini tidak ditentukan secara terperinci di mana dan bagi siapa. Umpamanya seorang untuk orang fakir, miskin, tempat ibadah dan lain sebagainya itu tidak ditentukan. Dan untuk ghair muayyan ini memiliki syarat-syarat tertentu ya. Untuk ghair muayyan, untuk yang tidak ditentukan. Untuk yang tidak ditentukan haruslah bahwa yang akan menerima wakaf ini mestilah dapat menjadikan wakaf ini ataupun wakaf itu untuk kebaikan yang dengannya dapat mendekatkan diri kepada Allah. Dan wakaf ini hanya ditujukan untuk kepentingan Islam saja. Syarat yang selanjutnya daripada perwakafan ialah sigoh, berkaitan dengan isi ucapan. Perlu ada beberapa syarat yang harus kita ketahui. Yakni yang pertama, ucapan itu mestilah mengundang kata-kata yang menunjukkan kekalnya harta tersebut. Tidak sah wakaf kalau ucapan dengan batas waktu tertentu. Yang kedua, ucapan itu dapat direalisasikan segera tanpa disangkut pautkan atau digantungkan kepada syarat tertentu. Yang ketiga, ucapan itu bersifat pasti. Dan yang keempat, ucapan itu tidak diikuti oleh syarat yang membatalkan. Apabila semua persyaratan tersebut dapat dipenuhi, maka penguasaan atas tanah wakaf bagi penerima wakaf adalah sah. Wakaf tidak dapat lagi menarik balik pemilikan harta karena harta tersebut telah berpindah kepada Allah, dan penguasaan harta tersebut adalah orang yang menerima wakaf secara umum. Secara umum ia dianggap pemiliknya, akan tetapi bersifat ghair tamak karena kepemilikan harta hanyalah milik Allah semata. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.